Dulu waktu SMA ya, saya tuh pemalu banget gitu. Jadi pas yang 2013 itu Januari, karena gara-gara materi Self Propulsion itu, akhirnya saya berani keluar gitu. Akhirnya belajar keluar lagi. di dalam, di luar? Keluarnya di dalam? Perut, Pak. Di Kadang perut. di muka. Gue saya lucu. The Review Edutainment, podcast channel yang mengedukasi dan menghibur. Are you ready? Share your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada penghuni, coba ini pada di studio coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada suara hantu. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman dari Review Lovers di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke yang sekarang lagi menyaksikan The Review Edutainment Podcast Channel. Share your mind. Di sini kita langsung saja kita kehadiran sesosok emang Seonggok. Oh, Seonggok seorang. Nah, seorang siapa? Seorang MC keundangan. Wah, MC kondang. MC kondang MC yang kondang. lumayan cukup Merah bajunya. Oh iya. yang katanya dari 2014 sudah mulai berkiprah di dunia MC. Nah, kita bongkar-bongkar dikit ya tentang siapa sih MC kondang Bandung ini ya. Oke. Langsung saja. Aja ya. Ini siapa Oke, ya? Mana orangnya? Halo, selamat apa ini? Selamat pagi, siang, sore. Oke, bebas lah. Halo, apa kabar? Baik, Teteh, kita belum kenalan ya. Oke. Belum kenal ya? Belum kenal Oh iya, dong. kenalnya sama teman saya yang di sebelah. Iya. Ada istilah Oke. apa namanya? Tak kenal maka Tak saya. tak aru. Taruh benar. Saya kenal cuma sama Asep. Maksud kami nyonyo. Salah. Nanti kita edit ya. Iya benar. Kita belum kenalan ya. Kita bersama Deden dan Deden hari ini Deden Delicious didampingi oleh saya, Mr. Nyonyo dan Saya dia. Oke. Miss Dea, oke. Oke. Alhamdulillah, terima kasih sudah di sini The Review Edutainment Podcast Channel ya, luar biasa ini. Tempatnya nyaman banget ya, luar biasa. Ini beneran muji ini apa gimana? nih? It's like something pride for me, you know. Oke. Because Thank this is you. my first time, I think. This is the first time that you Yeah. come to the excellent place. Yeah. Wow, good job. So we're talking in English today. No. Jadi ini kebetulan partner saya juga nih. Jadi kebetulan MC juga dan beliau sama-sama kita dari alma mater yang sama ya. Nah, tapi kalau Nyonyo tuh nggak sukses ya, belum tertunda suksesnya dan ini beliau sangat sukses banget. Aduh. Duh, Deden terkenal dengan apa nih sekarang? Kalau dulu kan pelawak pas di masa-masa kuliah mungkin. Serius Enggak pelawak. bohong. Serius Yeah, pelawak? when the first time. Ya pertama. Vulgar banget. Pertama kali nih ketemu sama Deden. Masa sih? Iya benar. Serius pelawak? Enggak. Tapi tampangnya memang. In my point of view. Itu tidak in my point of view. Oke. Jadi pertama ketemu itu Deden ngelawaknya gila Kayak banget. gimana sih? Kayak gimana Enggak sih lah, pengen enggak. tahu? Jangan, kan ada istilah mengatakan jangan suruh penyanyi menyanyi ya kan. Oke. Tukang beca juga nggak ngebeca di rumahnya. Tapi kan ini bukan rumah kamu. Ah. Boleh dong, kasih jok-jok kecil aja. Enggak lah. Oh beneran nih, nggak mau. Karena biasanya saya tuh ngejoknya bukan yang ditulis tapi Nge-flow gitu ya? ya, spontan gitu. Ya, Jadi kalau misalnya ada yang ngalir aja. lucu langsung disikat gitu. Oke, kita berbicara ke apa namanya esensinya ya. Esensi. Kan esensi. Bukan Kan sampo. di sini Deden tuh sekarang dikenal dengan MC. Oke. Nah, boleh apa namanya kita sharing lah ya. Boleh. Bagaimana sih awal pertama nih Deden tuh sebelum menjadi MC profesional tuh seperti apa itu? Sebelum jadi MC profesional ya. Di awal menuju MC gitu. Dulu tuh saya kuliah di STKIP. Wah, Unipi. Oh, Unipi. Unipi. Oh, Ya. bukan lupa. Boleh dijelaskan tabayun. Dulu namanya STKIP. STKIP. Sekarang Unipi. ya Unipi gitu. Oke. STKIP Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi. Keguruan dan ilmu pendidikan. Benar. menjadi Unipi Universitas Eh, Persis.
Persatuan Persatuan Islam. Nah, Kok tahu saya ya? Kenapa Anda Lupa yang saya. kuliah di sana kok malah tahu saya? 2000 berapa ya? 2009 saya masuk. Nah, 2009. jadi ceritanya semester 3 tuh apa namanya? Jadi guru dulu. Oh iya? Guru Jadi SD, guru? ya, Oh, oke. honorer. 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 Oh, honorer. Ya. Ngajar apa tuh kalau boleh tahu? Apa? Ngajar apa? Ngajar bahasa Inggris. Kirain ngajar yang lain. Itu luar biasa sekali karena digaji 3 bulan. Oh iya? Per 3 bulan. 3 bulan. Dari dana bos. Oh, oke. Waktu itu dapatnya berapa? Cuma 900.000 kalau nggak salah. Itu selama 3 bulan? Selama 3 bulan. Wow, fantastik, besar sekali ya. Besar pada saat sekali, itu. Pak. Habis seminggu, Pak. Habis gitu Tapi waktu udah itu belum nikah kan? belum nikah. Sekarang juga? Sudah. Oh, Alhamdulillah ya. Oke. Habis Payu ya, gitu Pak. habis gitu karena ketemu apa namanya? Pertemanan. Jadi ketemu sama seseorang yang menjerumuskan aku namanya Menjerumuskan? Iya, Oke. menjerumuskan di namanya lembaga motivasi, namanya Motiva Kreatif gitu. Jadi ada seseorang namanya Ahmad Faisal, dia suka ngisi training motivasi. Aku yang masuk di sana kerja jadi nyiapin infokus, nyiapin kabel, layar kayak gitulah. Jadi tuh hampir setiap dia training aku liatin materinya namanya self revolution gitu, perubahan diri gitu. Lama kelamaan kok jadi masuk gitu materinya. Nah, satu waktu saya masih ingat 1 Januari 2013 kalau nggak salah itu pertama kali nge-MC itu deg-degan itu di Gramedia toko buku. Wah itu karena nggak ada MC yang in charge pada waktu itu gitu. Jadi ya udahlah saya lah dipaksa Gus dan mana we kumangke we kan ya, Ustaz nggak bisa kan saya bilangnya Ustaz nggak bisa kumangke akhirnya pertama kali naik panggung itu gitu 1 Januari 2013 gitu. Nah di sana mulai dapat feel gitu. Awalnya tuh megang mic tuh deg-degan kayak gini biasa, tapi lama kelamaan karena saya mengeluarkan banyolan gitu ya yang spontan itu, kok orang-orang kok pada ketawa gitu. Seru gitu, jadi lama kelamaan dari sana jadi ketagihan gitu loh. Mulailah dari 2013 itu ya udah sampai sekarang gitu. Panjang lah ceritanya gitu. Wah, panjang banget. Nah, tiba-tiba ini kan tadi bilangnya tertarik ya, mulai apa ketagihan, ketergantungan dan pada saat Deden Delicious ini memutuskan untuk menjadi Entar dulu saya potong dulu. Kenapa sih Deden Delicious? Emang namanya Oh siapa? iya. That's good Deden question Delicious, ya. Oh, jadi kenapa Deden Delicious katanya? Kenapa ya? Jadi ceritanya waktu rapat lembaga motivasi itu Apakah ada keturunan dari negara sana? Delicious. Delicious Negara apa kenapa? coba? Itu makanan. Oke, lanjut. waktu rapat lembaga motivasi itu ya Motiva Kreatif, saya tuh ngelucu gitu, di samping saya ada teman saya cewek tertawa terbahak-bahak until tears drop gitu. Oh, ya? Gitu, bukan nangis ya tapi terbahak-bahak. Terus dia bilang spontan dasar Deden Delicious gitu. Oh itu kayaknya bagus gitu. Jadi saya pakai aja sampai sekarang gitu. Pada tahun? Pada tahun 2012 2012. Berarti sebelum MC. sebelum MC. Iya. Oke. 2012 ikut lembaga motivasi itu 2012. Oke. Tapi pas udah ikut lembaga motivasi itu ya, Ya. baru yang si temen itu ngasih nama Buka. Deden Delicious itu. Apa maksudnya gimana? Ya, saya ngerti. Bener kan? Iya, benar. Iya, oke. Kamu nih apa lagi? Dan apa tadi lupa. Tadi apa ya? Oh iya, memutuskan untuk menjadi MC profesional itu seperti apa perjalanannya? Oh iya, jadi kan ceritanya tuh mau akhir-akhir keluar dari SD, saya kan juga di lembaga motivasi. Akhirnya kan Januari 2013 itu mulai jadi MC ya kan. Mulai asik nih, lumayan nih jadi MC 2013, 2014. Akhirnya diajakin MC pertama kali panggung paling besar dalam hidup saya gitu loh. Dipaksa itu juga saya, Ahmad Faisal sama Wildan Halwa waktu itu. MC bertiga di Ancol di Taman Mini. Di Taman Mini bukan di Ancol, di Taman Mini. Pesta wirausaha. Nah, dari sana ternyata efeknya luar biasa gitu loh. 2014, 2015 kan itu MC di Taman Mini itu 2014 akhir ya kan. Nah 2015 awal tuh mulai berdatangan job. Gitu.
wah lumayan nih per minggu, lumayan waktu itu cuma 300, 500 itu kan. Satu kali job. Ya, lumayan nih waktu itu kan masih mahasiswa kan, lumayan sebulan 2 juta 500. Akhirnya udahlah berhenti di SD, mulailah nge-MC gitu. Secara profesional. Ya, secara profesional lumayan gitulah. Lebih baik lah mungkin income-nya. Lebih ya. baik gitu dan lebih nikmati juga gitu. Fashionnya di situ ya. Ya, Passionnya. passionnya bukan di MC tapi tampil terus Performers gitu. ya bikin orang ketawa gitu loh. Kalau boleh tahu apa sih dulu kan mungkin kalau mau aku mau Deden ngisi di sini nih misalnya ya, itu langsung ke Deden atau memang ada manajer Ada sendiri manajer. yang menaunginya? Dari dulu sampai sekarang sendiri. Oh, sendiri? Ya. Oke, multitasking ya. Ya. Mungkin next kamu mau jadi manajer itu. Mungkin nanti bisa di review nih. Barangkali teman-teman nih di review di seluruh Indonesia membutuhkan MC kondang yang pinter ngebanyol dan dijamin ketawa. Yang Nah, nggak bikin bisa. boring ya. Lewat kita ya, saya nanti manajerin. Berapa persen ya? Gampang lah. Gampang. Oke. Terus? Gitu. Terus sekarang lagi pandemi nih. Hmm. Ya lagi pandemi. Kira-kira masih ada job-job yang mampir ke kamu nggak? Ini luar biasa nih. Januari rame, Februari Maret rame. Terakhir itu nge-MC 14 Maret kan. Udah dari sana tuh stop, literally stop gitu kan. Mulailah kayaknya sebulan 2 bulan lah pandemi, tapi rame di grup WhatsApp MC BDG teman-teman, waspada ini kita kan di dunia hiburan pasti terakhir ya kan, di lini terakhir lah. Jadi ya silakan cari ide. Oh iya juga ya, udah dari sana benar-benar stop gitu acara di mana-mana, cuman mulai lagi waktu itu Maret, April, Mei pas bulan Ramadan kalau nggak salah. MC itu maksudnya cuma sebulan tuh kayak 2 kali gitu, tapi online gitu. Online gitu. Ya sepi lah sekarang. Nah, di dalam Untuk mengantisipasinya gimana? dalam kesepian itu kan ngapain aja sih kegiatannya? Nah, gitu? untungnya saya Januari, Februari, Maret kan dapat job lumayan gitu. Ada tabungan nih Maret tuh. Cuma nyambung bisa sampai April, Mei gitu. Mei udah saldo terakhir nih aduh. Akhirnya ya inisiatif lah kan. Nah, istri bikin apa gitu makanan, jualan kayak gitulah. Saya juga join ke temen ngisi blog-blog gitu sampai sekarang sih. Kamu bikin ini nggak konten-konten video misalnya apa? Kayak Ah iya gitu? benar, lupa juga saya itu. sambil YouTube juga sih. YouTube Oke. juga ya. Namanya apa sih? Namanya channelnya, share ke channelnya. teman-teman di luar sana. youtube.com/dedendelicious. Deden Delicious. Ya. Boleh kasih bocoran nggak biar yang lainnya agak penasaran nih. Apa aja sih yang kamu share di video itu? Pokoknya buat kamu yang ingin belajar MC, nyari teks MC, dunia MC, boleh langsung aja ke channel saya karena banyak sekali orang yang mencari di sana dan banyak sekali merasakan manfaatnya gitu. Oke. Jadi yang buat pemula-pemula yang mau belajar MC silahkan lihat videonya Deden Delicious. Deden Delicious. Oke. Terus kamu mau nanya apa lagi? Oh iya, nah, di dalam perjalanan Deden selama MC itu kisah-kisah Yang paling menarik yang atau paling yang paling menarik lah. Apa gitu? mungkin ada yang kisah terlucu, kisah yang paling memalukan sedunia atau apa gitu. Apa tuh? Yang paling mengharukan mungkin Mengharukan ya. dulu, oke. Mengharukan. Jadi mengharukan sekaligus membanggakan. Jadi saya nge-MC 2015, 2016. Oh ya, 2014, 2015. Itu 2014, 2015 tuh saya ada cerita dulu gitu. Bapak meninggal ya kan. Kemudian sebulan setelahnya saya ada nabrak orang. Itu recovery-nya 1 tahun tuh habis 30 juta. Habis itu 2016 mulai pulih lagi nih, nge-MC lagi terus bertahan dengan dengan apa adanya lah. 2017 mulailah tahun keemasan buat Deden Delicious gitu. Jadi banyak sekali tawaran MC sampai akhirnya di Oktober 2017 kalau nggak salah. Ya 2017 itu saya diajakkan MC in the biggest stage I've ever had gitu lah, di SICC Sentul yang dipakai apa namanya Indonesian Choice Award, kampanye Jokowi di Sentul yang paling gede itu. Wah, diajak saya ada link gitu, akhirnya saya diajak ke sana gitu. Dan yang paling mengharukan adalah
Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk pembawa acara kita, Kang Hari Firmansyah. Kang Hari itu duet saya dan Deden Delis. Oh, ya, pas saya naik tangga itu kayak, man, panggung yang paling gede gitu. Wah, itu amazing banget itu. Dari sana efek lagi kan, kayak waktu itu di Taman Mini kan, habis dari sana kan banyak sekali yang MC lagi lah gitu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah bisa main ke Samarinda, bisa itulah. Oke, itu venue yang paling besar, yang paling jauh di mana? Tadi ke ini Samarinda bukan? Ya, yang paling jauh itu pernah 2016 kalau nggak salah. 2017 awal. Saya secara kebetulan diajak sama temen ya, sama Ahmad Faisal. Ahmad Faisal punya kolega butuh MC. Ya disarankanlah saya gitu di Timika kalau nggak salah. Timika Papua. Ya, wow, Timika. keren banget. Berapa jam? 6 jam apa 7 jam ya kalau nggak salah? Saya lupa pokoknya 6 jam juga kalau nggak ya. salah. Iya, 6 jam. Itu acaranya adalah seminar prapensiun. Jadi orang-orang di sana Maluku, Papua di sana kan Timur, batu bara kan udah mulai habis, tapi mereka masih pengen terus aja kerja 20 tahun, 30 tahun, akhirnya ada pensiun dini gitu. Nah, sebelum pensiun itu dikasih bekal gitu, training gitu. Nah, saya jadi MC-nya. Susah banget waktu itu MC-nya nggak nyambung gitu kan, biasanya saya Jawa Barat gitu. Oke. Jadi Kenapa ada kendala bahasa kah atau bagaimana? bahasa enggak sih, tapi kalau ngelawak susah gitu. Ngelawak nggak lucu. Ya. Contohnya gimana? Ya, maksudnya contoh lawakannya kan misalnya. mereka kan jadi pesertanya itu adalah supir truk yang bannya gede gitu, supir tambang. Kan saya tuh ngelawat kan, today I'm so happy birthday. Gak ada yang ketawa. Udah diam. Iya. Klik. Akhirnya setelah itu saya cari tahu lah apa yang kira-kira yang lucu di sini. Ngobrol ke belakang. Oh, kakak, kamu ngomong aja bungkus daun. Apa itu bungkus daun? Bungkus daun. Bungkus daun itu daun yang bisa memperbesar alat kita. Iya. Oke. Saya ngomong aja itu terus menerus. Ada sisanya. Apa? Bungkus daun ada. Misalnya, wah, bapak itu diam saja, sepertinya lagi memikirkan ingin membeli bungkus daun. Wah, nah gitu. Oke, berarti Gitu. sesuai sama kultur mereka ya. Iya gitu benar, sesuaiin. Oh. Makanya mungkin dari mengenai pembelajarannya, mungkin dari event-event seperti itu kita bisa mendapatkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak lakukan. Dan disesuaikan sama audien yang kita ketemu sama orang yang misalnya audiennya apa, nah berarti pembicaraan disesuaikan dengan audien. Nah, Mungkin kayak itu gitu semua saya tulis di buku yang nanti saya launching. Wih, promo. launching. Nyambung kan? Nyambung. Saya kasih jalan serius? ya itu ya. Serius. Wah, Berarti- penulis sama-sama penulis. Berarti saya kasih jalan ada presentasi dong buat saya. Oh boleh kasih tahu teman-temannya barangkali mau. Oh iya, enggak sih, tadi kan jadi setiap stage MC itu kan ada cerita, pelajaran, ada ada cerita. cerita. Saya tulisin gitu karena saking nggak ada jobnya waktu pandemi saya nulis gitu. Ya sekarang lagi finishing lah gitu. Nggak tahu mau launchingnya kapan gitu. Oke, nanti Tapi kita udah bisa. tabungan tulisan ya. Udah ada. Oke, kamu nanya apa lagi? Apa tadi kan udah kisah haru ya. Nah, tadi agak Yang menyinggung paling sedikit. jauh juga ada, paling venue jauh. yang paling besar juga Iya. sudah dibahas. Iya. Ada sedikit bocoran lagi bikin buku. Ya. Tadi kan yang mengharukan ya. Mengharukan, baru satu mengharukan. Yang paling memalukan juga ada. Oh iya, oke, Mengharukan apa apa itu? Yang memalukan mah banget. Banget asli. Rarai ya, Rarai. Tapi Jadi- banget itu wajah ya? Ya, Oh. aja. Sorry, I didn't know. Al-Wajhi. Oh. Waduh, aku nggak ngerti. Jadi pas nge-MC di Jakarta, saya nggak nyangka ternyata kan seminar gitu kan, pemateri lagi ngomong di depan, saya lagi menikmati kopi break. Nah, pemateri tiba-tiba kirain masih panjang materinya. Baiklah, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC, saya kaget kan, Gus Doi cek saya tadi. Udah lagi katanya. Udah lagi cek saya teh, langsung disimpan makan saya lari. Pas lari gitu kan ada meja operator, ada laptop, aya kabel, ngambay katajong, tertajong, mai. Oke. Kata Katajong. Laptopnya labu eta jatuh teh. rusak. Gubrak gitu. Laptopnya teh aser yang belah yang bisa dibelah gini. Saya teh kaget apakah ini rusak atau enggak. Ternyata memang bisa dibelah gitu. Itu astaga.
Astagfirullahaladzim. Itu semua peserta ninggalin ke saya gitu. Jadi rarai aja ya kesimpulannya. Malu itu langsung. Oke, banget lah gitu. Itu paling malu lah. Aduh. Banyak sih sebenarnya, apalagi banyak. Apalagi mungkin ada yang bisa diceritakan. Salah sebut nama pernah. Salah sebut nama seperti apa? Saya nge-MC acara Busana Muslim Tunika. Tapi saya malah nyebut etika, kan etika juga busana muslim kan. Sama juga. Iya, oke. Komplainan pada waktu itu. Ya enggak, karena teman saya itu Oh. Kang Baim di TDA gitu, biasa aja sih. Apalagi ya yang di MC yang malu-malu banyak sih sebenarnya sih. Yang sudah dituliskan tuh barangkali yang udah dituliskan tuh udah diramu tuh keluar tuh semua yang lucu-lucu yang apa-apa tuh apa aja tuh. Yang memalukan itu, yang mengharukan itu, yang ngeselin juga ada sih. Yang ngeselin siapanya yang ngeselin? Kamunya atau Kamunya, panitianya penontonnya atau tuh siapa? Panitianya. Panitianya. Kenapa tuh? Anggap saja namanya Mawar. Terus Ya. seperti apa? Biasanya karena telat bayar kayak gitu-gitu. Terus juga misalnya bayarnya dealnya 1 juta misalnya atau 2 juta jam 7 sampai jam 5 sore, tapi tiba-tiba di tengah acara, Kang Deden ini punten kagok malamnya ada award sedikit lagi lah. Jadi harus Dengan lanjutkan. berbagai alasan. Ya mau nggak mau kan ya udahlah, saya nge-MC lagi gitu. Oke teman-teman, jangan sampai seperti itu ya untuk para panitia atau IO. Jangan sampai memotong, jadi tidak konsisten ya, tidak sound system. Konsisten ya, jadi harus kalau misalnya 1 juta ya tambahin jadi 2 juta kalau bisa ya. Jangan dikurang gitu. Dan Ya, siapa? benar. Sebutin deh namanya. Jangan namanya Mawar. Jadi Mawar, Iya, silakan bayar sisanya bayar. Ada yang ngutang nggak? Enggak. Nggak ada aman. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan dikasih rezeki dari tempat-tempat yang lain. Benar. Pasti itu yakinin aja, pasti ada. Pasti ada ya. Tapi mau balik lagi sih saya dulu waktu SMA ya, saya tuh pemalu banget gitu. Jadi pas yang 2013 itu Januari, karena gara-gara materi Self Propulsion itu, akhirnya saya berani keluar gitu. Akhirnya belajar keluar lagi. di dalam di luar. Keluarnya di Di dalam. perut, Pak. Di Kadang perut. di muka. Saya belajar terus kadang belajar sendiri sih. Belajar sendiri di YouTube ya kan, ngomong, nulis materi. Kebanyakan saya belajarnya ya lihat orang-orang, lihat senior gitu. Oke, kok saya lucu? Aduh, Enggak, saya nggak enggak. bisa nahan ketawa ya Enggak, dia gimana tadi ya? perut di Sih, muka apa pasti- saya nggak ngerti. Kan ada istilah. Pasti kamu ngeblank di mana Iya, jadi iya, fokusnya nggak ke situ apa-apa. ya. Oke lah. Oke. Berarti Aduh ini Kan sekarang kru dijual yang- bajunya. Aduh gimana ya? terbukti Stopnya gimana ya stopnya? terbukti MC Kondang bisa ngebanyo. Oke, Jadi oke. proven. Oke, Kang Deden, aku mau tanya nih. Kang Deden kan dari stop ya. Teman-teman saya di studio, oke. Ya jadi gitu, saya belajarnya 2016 itu masuk ada namanya di Taman Sari di Jari School. Nah itu luar biasa tuh. Aku tahu banget itu. Tahu banget ya? Tahu banget. Jadi dari mulai radio, presentasi, public speaking, ya itu akhirnya menambah ilmu saya, semakin percaya diri ya. Mulailah melangkah jadi MC lagi. Sebenarnya matangnya mungkin nggak tahu saya. Ukuran saya, kalau saya merasanya belum matang sih. Kalau seseorang matang jadi MC itu ya terus cari lapangan gitu loh. Oke. Cari panggung gitu loh. Jadi teman-teman adik-adik dimanapun yang mau jadi MC ya boleh aja. Jadi kamu pupuk dulu rasa percaya diri ya kan, terus baca-baca teori tapi banyakin di Praktek panggung ya? beneran. Iya, beraniin aku lah MC-nya, mulai dari MC 17-an mungkin bisa ya kan. Pensi mungkin ya, adik-adik yang Pensi. masih sekolah. Iya bener, jadi mulai aja dulu gitu. Action dulu ya. Action dulu. Oke, ini berarti kali ini kita kedatangan muridnya. Nah, next video mungkin ya, mudah-mudahan kita bisa mengundang suhunya langsung ya di JRI. Mudah-mudahan nih kalau Nanti, misalnya kita mungkin nanti bisa kita sampai kolaborasi mengundang juga beliau. ya sama Atau mungkin Ahmad Faisal kolaborasi. nanti. Ahmad Faisal kita Bisa undang. kolaborasi antara murid dengan gurunya. Aduh, jangan ya. malu ya. Oke, DJ Ari, Mas Ari, apa kabar? Nanti bisa ya kita undang ke sini. Mudah-mudahan Mas Ari bisa datang ke studio The Review Entertainment Podcast Channel. Oke, apa lagi nih? Apalagi ada yang mau diceritakan lagi nggak? Ya itu sih. Jadi apapun Jadi sebetulnya sebetulnya
mungkin ada juga sekolah khusus tapi bisa juga ngambil jalan pintas seperti kamu gitu ya. Kamu kan ambil jalan pintas kan, bukan sekolah khusus yang ngambil sekolah komunikasi misalnya, enggak kan? Iya. Berarti kan jalan apa ya, jalan pintas lah ya, shortcut ambil public speaking itu. Yes. Iya sih, benar. Jadi di DJRI juga ada kelas MC juga sih. Ya, tapi saya lebih milih saya pengen benar-benar belajar menyampaikan sama belajar mentalnya gitu. Iya. Karena itu yang paling Yang penting. paling penting mentalnya ya. Mental gitu. Karena harus kuat sih, benar sih. Nanti ketemu klien, ketemu Iya. stage manager, ketemu audiens, ketemu peserta nikahan yang Kang, ayo Kang, saya mau pulang nih, foto saya dulu. Wah, itu ribet gitu, kayak gitu-gitu. Gak ada di teori gitu loh. Di teori kan cuma terbatas karena kan ya balik lagi kan mungkin bisnis kan. Oke. Kamu tidak tertarik jadi penyiar radio? Saya pernah jadi penyiar radio di JRI online gitu, tapi memang beda gitu karena saya harus ada Mungkin apa face to face, harus ada audiens di depan literally gitu. Kalau ngomong sendiri theater of mind tuh kurang kalau menurut saya gitu loh. Oke. Ya. Mungkin untuk latihan it's okay, tapi kalau pengennya sih yang realnya gitu kan. Ya. Kamu mungkin harus ketemu dengan orangnya langsung gitu ya. Ya, saya Kalau lebih misalnya ngomong gitu, kalau radio kan nggak ketemu sama orangnya langsung kan? Iya, jadi akhirnya tidak diseriuskan gitu. Oke. Tapi Gitu. pernah ya dulu? Pernah kan ada kelas di JRI itu ada apa namanya prakteknya tuh dulu, ikut gitu, tapi ya tidak tertarik gitu. Oke. Oke. Tertariknya ke MC-nya. Kembali lagi ke MC. Satu hal lagi mungkin. Pernah nggak di event-event tertentu Deden Delicious itu dimarahin habis-habisan? Apakah sama klien ataupun sama IO-nya atau seperti apa? Pernah nggak? Enggak sih, enggak habis-habisan sih, tapi disentek gitu. Nah, gimana disentek bentuk senteknya? Dan karena apa Versi gitu? sentek kamu tuh kayak gimana sih? Jadi ada acara camping milenial 2019 di Cipanas, Cibogor, Cipanas. Yang dihadiri sama Ridwan Kamil, Bupati Cianjur, Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Dewi Sartika waktu itu. Nah, di susunan acara itu harusnya itu adalah Ibu Dewi Sartika dulu, terus juga Bupati Cianjur, ucap sambutan selamat datang, terus Ridwan Kamil. Tapi saya malah Bupati Cianjur dulu, gitu. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama sambutan dari Bupati Cianjur. Kami persilakan. Akhirnya ke depan lah. Terus saya ada protokoler protokoler gubernur kan datang. Lu balik atuh sia goblok. bener. Laki-laki. Sambil diciwit sedikit gitu. Karena kan urusannya kan pasti protokoler kan kalau gitu kan. MC gimana sih nggak di briefing kan pasti gitu kan. Mana acara resmi lagi ya? Acara resmi, semi formal lah karena kan di camping gitu kan. Sama teman saya berdua laki-laki. Terus teman saya juga ngerasa salah dan teman saya bilang bayangin gitu. Dari jajah kata Daripada dia kan bayangin biasanya gitu. Tapi di jorate astagfirullahaladzim. Mood turun nggak? Ya itulah makanya karena saya kan mental dari 2013 udah biasa kayak gitu. Jadi biasa lagi aja gitu. Ada ya kayak gitu lu balik itu gitu ada laki-laki gitu. Oke. Ada protokol laki-laki jangkung badan gitu lu balik gitu. Oke, kamu bahas apa lagi nih? Deden, mumpung lagi ada di sini nih, Deden. Mumpung meluangkan waktu main ke studio kita. Kalau mungkin apa ya, tadi bercerita tentang Haru udah, yang lucu banyak banget ya yang lucu. Nah, sekarang mungkin apakah ada harapan Deden ke depan ingin seperti apa gitu? Harapannya pandemi segera berakhir ya kan. Amin. Intervensi mulai. Semua berharap itu ya. Iya benar. Karena saya sekarang lagi harapannya sebenarnya buku itu harusnya tahun ini, tapi karena tabungannya kepake, jadi mudah-mudahan tahun depan gitu. Saya tuh nulis buku, buka Microsoft Word, halaman pertama Januari 2019 saya nulis tuh Bismillah menuju launching buku Deden Delicious 2020. Gitu. Saya halaman pertamanya itu tuh. Tapi sampai tahun sekarang belum terlaksana gitu. Karena memang harusnya kan ya lumayan lah ada budget kan yang harus Keluarkan. Iya, dikeluarkan. Kalau ada nih misalnya kita ada investor misalnya yang mau ikut nimbrung gimana?
Diizinkan atau tidak? Ya bisa banget. Buat yang Ngarep. ya, bukunya Deden Delicious ditunggu ya. Kita sepertinya jadi penghubung ya. Penghubung antara Tapi iya sih, ya saya membuka juga, tapi saya masih berusaha untuk sendiri karena saya pengen benar-benar literally punya buku yang bahasa saya sendiri gitu. Oke. Kan di dalamnya tuh ngacak saya mah bahasa Sunda, bahasa Inggris. Gak mau diganggu gugat gitu, itu bahasa saya nggak ada editor gitu, makanya saya nggak ngudak ke penerbit gitu. Oke. Jadi pengen ngerbitin sendiri gitu, nyetak sendiri, ya minimal 10 juta lah katanya gitu. 10 juta kopi. Enggak, 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Aku pikir 10 juta 10 juta eksemplar. rupiah. Oke. Ya amin, semoga bisa jadi 10 juta ya, kopi. amin. Terus juga harapannya mudah-mudahan udah mulai apa namanya merawat YouTube YouTube channelnya ya. channel gitu semakin masif. Nih subscribe-nya udah banyak ya? Banyak udah puluhan ribu. Enggak, baru Mau ke sedikit sejuta. gitu. Boleh dicek nanti, silakan aja. Oke. Oh, tapi di YouTube channelnya khusus masalah tentang MC. Oke. Oke. Gini, tadi kan kamu kalau misalnya MC ini ngejok gitu ya, ngejok. Perlu nggak sih kalau MC itu ngejok, apa memang disesuaikan sama audiensnya atau memang setiap MC harus ada joknya? Setiap MC harus ada jokesnya enggak, karena setiap MC punya acaranya sendiri-sendiri. Tapi di luar acara formal itu kalau saya selalu ngejokes gitu, karena memang termnya seperti itu gitu. Jadi ya saya selalu menyiapkan materi jokes gitu. Oke, itu materinya disiapin sendiri atau ngalir gitu aja? Saya punya buku wajib Empu Tantular disebutnya, nulis saya. Jadi kan saya dapat dari YouTube, dari mana lah saya tulis gitu. Jadi setiap mau itu baca dulu, dikeluarkan gitu. Oke. ATM lah ya, ATM. Apa itu? Almati tiru modifikasi, betul. Oh, oke. Ya, bener? Iya. Oh, oke. Seperti itu. Maksud- Terus Oke. apa lagi? Kamu cerita apa lagi buat teman-teman yang lain, misalnya yang nonton ini? Satu hal yang paling menarik itu yang belum saya pernah katakan gitu sebelumnya. Jadi buat kamu. Dan baru dikatakan di sini. Iya, baru Wow, dikatakan. suatu kehormatan apa tuh? Buat kamu siapapun, percaya diri itu penting ya. Jadi kamu lihat saya sekarang, my face is like Kamu jangan common, you know. nangis. My face is common aja gitu kan. Tidak, malah saya jadi ingat tuh ada yang paling menyedihkan. Apa itu? Jadi ada klien menemui saya, ya kan. Nah ini MC-nya nih Kang Deden. Kayak nggak ada tampang MC gitu. Aduh saya nyeri hati di sana. Tapi nggak apa-apa teman-teman semuanya. Setelah itu kamu buktikan di panggung. Ternyata setelah beres ya gitu, alhamdulillah gitu. Wah, bagus. Puas ya. Puas gitu. Jadi kamu percaya diri aja gitu. Jangan terbatas sama fisik, jangan terbatas sama apapun. Siapapun punya kesempatan gitu. Oke, jadi tipsnya itu percaya diri ya. Percaya diri, bener. dan mental yang kuat seperti itu. Benar, harus berani mencoba, harus berani gagal. Karena memang kebanyakan orang-orang tuh sebelum mencoba itu mereka Berpikiran berperang takut gagal gitu ya. berperang dalam diri sendiri, the battle within itu. Aduh, aing sing gagal. Padahal apa yang dipikirkan belum tentu terjadi gitu. Oke. Saya mah lebih suka melakukan, terus ada risikonya, ya nggak apa-apa kan. Oke. Karena setiap apa yang kita lakukan pasti ada resikonya ya. Iya, Apapun benar. itu. Apapun itu gitu. Oke, sepertinya kita sudah bahas semuanya ya, dari Oke. mulai latar belakang Kang Deden, kemudian Kisah-kisahnya. sebelum masuk jadi MC profesional, kemudian masuk ke MC profesional, kemudian latar belakang pendidikan juga dibahas, terus termasuk tips untuk menjadi seorang MC itu seperti apa. Nah, apalagi terakhir udah kali ya. Sudah, nanti barangkali nanti ada episode selanjutnya yang akan membahas ciri khas Deden. Oke. Ciri khas Deden apa itu? Khasnya Kang Deden. Nanti kita mungkin bisa kolaborasi lagi. Nanti kalau teman-teman dari Villavers di seluruh Indonesia itu punya pertanyaan bertawis, apa namanya, seputar ya. Bertawis sudah banget. Mohon maaf ya, karena kita dari Bandung, jadi pasti ada lah ya. Nggak usah dijelasin. Bahasa Sundanya. Jadi segala pertanyaan tentang MC ataupun tentang
apa kendala dan lain-lain itu bisa di kolom komentar, silahkan tanyakan, nanti akan dijawab oleh tim kita. Dan apabila ada kritik dan saran silahkan. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, tombol loncengnya juga diklik biar ada notification yang terupdate gitu. Tidak hanya channel kita yang di subscribe, channelnya Kang Deden juga. Kang Deden boleh? Gak usah, saya udah kebanyak. Jangan Enggak. Delicious. Delicious, oke. Nah, itu tadi di cut-nya pas nggak usah, saya terlalu banyak, udah sampai situ. Nggak akan ada terusnya, dieditnya sampai situ. Oke, mungkin sekian ya untuk pembahasan hari ini. Thank you so much for Mr. Deden Delicious. Sip, mantap. Oke, senang banget ya ketawa-ketawa di sini. Semoga teman-teman pun bisa terhibur ya. Kalau bisa ada kata-kata yang nyeleneh mungkin tidak berkenan, mohon dimaafkan. Minal aizin wal faizin. Kita hanya menghibur saja. Minal aizin wal faizin. Okay. Thank you for watching ya. See you next video. Oke, bye-bye. Dadah, bye-bye. Dadah. Peace. The Review Edutainment, podcast channel yang mengedukasi dan menghibur. Are you ready? Share your mind.